Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari SKDB 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari studi proyek kami dengan judul malrotasi usus. Berikut adalah nama anggota dari SKDB 4. Baik, perkenalkan saya Gidi Arjuna Putra dengan 3 digit terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan terkait dan latar belakang. Malrotasi usus adalah kelainan kongenital akibat gangguan rotasi usus saat embrio. Hal ini menyebabkan posisi usus abnormal dan risiko obstruksi serta volvulus. Sekitar 70% kasus disertai dan kelainan kongenital lain. Insidennya 1 dari 500 kelahiran, namun hanya 1 dari 6.000 yang bergejala. 90% kasus muncul di tahun pertama, sedangkan kasus dewasa hanya 0,2-0,5%. Bayi biasanya menunjukkan gejala khas seperti muntah empedu, sedangkan pada orang dewasa cenderung tidak spesifik. Hal ini mengakibatkan diagnosis seringkali terlambat. CT scan dan laparoskopi penting untuk konfirmasi, dengan prosedur LAT sebagai tata laksana utama. Baik, perkenalkan nama saya Kirin Angelina Widodaya dengan 3 Simperkes 164. Sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang akan diangkat. Yang pertama, terdapat bagaimana gambaran umum terkait definisi, patofisiologi, epidemiologi, serta faktor risiko malrotasi usus. Yang kedua, bagaimana presentasi klinis dari kelainan yang berkaitan dengan malrotasi usus. Yang ketiga, apa saja diagnosis banding dari malrotasi usus. Yang keempat, bagaimana tata laksana pasien dengan malrotasi usus. Dan yang terakhir, bagaimana prognosis pasien yang mengalami malrotasi usus. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama adalah untuk mengetahui definisi, patofisiologi, epidemiologi, serta faktor risiko dari malrotasi usus. Kemudian yang kedua, untuk memahami presentasi klinis dari kelainan yang berkaitan dengan malrotasi usus. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui diagnosis banding dari malrotasi usus. Yang keempat, untuk memahami cara tata laksana pasien dengan malrotasi usus. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan prognosis pasien yang mengalami malrotasi usus. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, yang pertama terdapat manfaat bagi penulis, yaitu diharapkan penulisan student project ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terkait dengan definisi, epidemiologi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis banding, tata laksana, dan juga prognosis dari malrotasi usus. Kemudian untuk manfaat bagi pembaca adalah diharapkan penulisan student project ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai berbagai aspek penting dari malrotasi usus, mulai dari definisi hingga penata laksanaannya secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Vivian Kusumawardhani dengan 3 digit yang terakhir 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Jadi definisi dari malrotasi usus adalah kelainan bawaan berupa kegagalan perputaran atau rotasi usus, terutama di bagian usus tengah selama perkembangan embrionik, yaitu pada kehamilan 10 minggu. Malrotasi ini disertai fiksasi usus abnormal oleh pita mesenterica atau tidak adanya fiksasi dari usus yang menyebabkan peningkatan resiko obstruksi usus, volvulus kronis, dan nekrosis usus. Malrotasi mencakup berbagai anomali usus dari omfalokel pada bayi yang baru lahir hingga asimptomatik non-rotasi usus besar dan kecil pada orang dewasa. Untuk patofisiologinya, malrotasi usus terjadi akibat gangguan rotasi usus saat perkembangan janin, yang kemungkinan disebabkan oleh mutasi genetik seperti gen BCL6. Akibatnya, sekum tetap berada di posisi abnormal di epigastrium dan terbentuk pita fibrotik yang disebut pita LAT yang dapat menekan duodenum. Selain itu, dasar mesenterium jadi sempit hingga mempersempit pembuluh darah arteri mesenterica superior. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya volvulus atau pelintiran usus yang menyebabkan obstruksi dan gangguan aliran darah ke usus atau iskemia. Jika tidak segera ditangani, komplikasi akan menyebabkan kerusakan serius pada usus. Sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Malrotasi usus merupakan kelainan bawaan yang ditandai dengan posisi abnormal dari usus di dalam rongga peritoneum. Kejadian malrotasi usus diperkirakan terjadi pada sekitar 1 dari 500 kelahiran hidup. Pada neonatus, kondisi ini lebih sering terjadi pada laki-laki dengan rasio 2:1 dibandingkan perempuan. Sekitar 40% kasus terdeteksi dalam minggu pertama kehidupan, 50% dalam bulan pertama, dan 75% pada usia 1 tahun. Sisanya baru teridentifikasi setelah usia 1 tahun, bahkan bisa sampai usia dewasa. Meski demikian, pada usia di atas 1 tahun, tidak terdapat perbedaan insiden berdasarkan jenis kelamin. Sekitar 70% anak dengan malrotasi usus juga memiliki kelainan kongenital lainnya, seperti kelainan jantung, limpa, hati, atau organ pencernaan lain. Meskipun angka kematian akibat malrotasi usus pada tahun 1950 hingga 1660-an mencapai sekitar 30%, kini angka tersebut telah menurun sehingga menjadi sekitar 3 hingga 5%. Malrotasi usus merupakan kelainan kongenital yang dapat berdiri sendiri atau muncul bersamaan dengan berbagai anomali bawaan lainnya. Salah satu faktor risiko yang paling sering ditemukan adalah keberadaan kelainan kongenital lain, seperti kelainan jantung, hati, limpa, dan sistem pencernaan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan keterkaitan antara gangguan perkembangan organ-organ internal selama masa embrionik dengan terbentuknya malrotasi usus. Dari sisi embriologi, malrotasi disebabkan oleh kegagalan rotasi fisiologis dan fiksasi usus yang seharusnya terjadi selama perkembangan janin.
Pada kondisi normal, usus tengah akan mengalami rotasi berlawanan arah jarum jam sebesar 270 derajat di sekitar arteri mesentrika superior. Proses ini diatur oleh berbagai faktor molekuler dan genetik. Gangguan pada proses ini, misalnya akibat ekspresi yang abnormal dari gen FOXF1, PITX2, dan ISL1, dapat mengganggu pembentukan mesenterium dorsal dan menyebabkan penyimpangan arah serta posisi usus. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pembentukan asimetri kiri kanan yang penting dalam rotasi usus. Jika proses ini terganggu, dapat menyebabkan non-rotasi, rotasi tidak sempurna atau rotasi terbalik. Selain faktor genetik dan kongenital, malrotasi juga lebih sering ditemukan pada pasien dengan anomali dinding perut seperti gastroskikis dan omphalokal yang merupakan kondisi bawaan di mana organ internal menonjol keluar melalui defek pada dinding abdomen. Kelainan ini umumnya disertai dengan gangguan fiksasi usus sehingga menjadi faktor predisposisi terjadinya malrotasi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Hanik dengan 3 digit IMTRA 142. Di sini saya akan menjelaskan salah satu presentasi klinis dari malrotasi usus, yaitu midgut volvulus. Adapun midgut volvulus merupakan malrotasi usus tengah yang terpelintir searah jarum jam pada sumbu superior mesenteric artery yang disebabkan oleh penyempitan perlengkatan mesenterium dari usus tengah. Adapun midgut volvulus dibagi menjadi dua, yaitu untuk akut dan juga kronik. Untuk midgut volvulus akut merupakan manifestasi klinis yang muncul biasanya 1 minggu pertama setelah bayi lahir pada bayi yang mengalami kelainan kongenital, yaitu malrotasi usus. Kemudian untuk gejalanya adalah bilious emesis, yaitu muntah berwarna kehijauan dan kekuningan, kemudian distensi dan juga tenderness pada abdomen, lalu ditemukan adanya hematosesia dan juga melena. Adapun untuk midgut volvulus kronik merupakan manifestasi yang muncul pada older children ataupun orang dewasa karena tidak terdiagnosis sejak bayi. Bisa saja karena asimptomatik. Kemudian gejalanya bervariasi dan juga tidak spesifik sehingga menimbulkan tantangan dalam mendiagnosis. Adapun gejalanya adalah nyeri perut yang secara tiba-tiba dan bersifat kronis ataupun intermittent, mual dan muntah yang intermittent, bersifat bilious ataupun non-bilious, kemudian diare kronis, malabsorpsi, gagal tumbuh, buang air besar dengan darah, serta indeks massa tubuh lebih rendah dari yang diharapkan berdasarkan usia. Baik, selain gejala yang ditampilkan, di sini ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, yaitu pada foto polos abdomen terlihat double bubble sign, di mana large bubble terletak pada lambung dan juga small bubble yang terletak pada distensi duodenum. Namun dalam melakukan foto polos abdomen juga ditemukan hasil yang tidak spesifik. Kemudian untuk pemeriksaan ultrasound Doppler, di sini di bagian atas terlihat dari whirling of vessels dan juga small bowel loops atau kita kenal whirlpool signs dari bidang transversal di daerah periumbilical kanan. Kemudian untuk pemeriksaan CT scan aksial juga menunjukkan whirlpool sign, di mana tertera putaran searah jarum jam dari duodenum distal dan juga lengkung jejunum proksimal dan mesenteriumnya di sekitar sumbu arteri mesentrika superior. Kemudian dalam pemeriksaan rekonstruksi volume render tridimensional, di sini menunjukkan adanya Barber pulse sign, di mana seperti spiral cabang kiri arteri mesentrika superior. Kemudian untuk pemeriksaan intraoperative findings, di sini ditemukan adanya malrotasi usus kronis, terutama pada midgut, yaitu sekitar 180 derajat, dan juga ditemukan adanya dilatasi pada pembuluh darah mesentrika dan juga pembesaran pada limfa node. Perkenalkan, nama saya Ayustia Marifatil Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 128. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gastroskisis. Jadi gastroskisis ini adalah kelainan bawaan di mana terdapat defek pada dinding perut, umumnya di sebelah kanan pusar, yang menyebabkan usus dan kadang organ lain seperti lambung atau hati keluar dari rongga perut tanpa membran pelindung. Organ-organ tersebut langsung terpapar cairan ketuban sehingga beresiko mengalami iritasi, pembengkakan, hingga kerusakan. Selanjutnya terkait dengan patogenesis dari gastroskisis. Jadi gastroskisis ini terjadi akibat adanya gangguan penutupan dinding abdomen selama minggu keempat perkembangan embrio, khususnya pada sisi kanan cincin umbilikus. Hal ini menyebabkan usus gagal kembali masuk ke rongga abdomen pada minggu ke-10 dan tetap berada di luar tubuh tanpa dilapisi membran. Untuk faktor resikonya meliputi yang pertama, gangguan vaskularisasi lokal, kemudian abnormalitas pelipatan embrional, dan juga paparan obat-obatan seperti NSAID, misalnya aspirin dan ibuprofen, serta dekongestan seperti pseudoephedrine dan juga fenilpropanolamin. Gastroskisis ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gastroskisis sederhana atau yang simple dan yang kompleks. Yang pertama, untuk gastroskisis sederhana, yaitu ditandai dengan usus yang keluar tanpa kelainan struktural besar lainnya. Usus tampak meradang, namun umumnya masih vital. Biasanya usus masih dilapisi dengan lapisan fibrinosa yang disebut dengan pil. Pada gastroskisis sederhana ini prognosisnya lebih baik. Kemudian untuk gastroskisis yang kompleks biasanya disertai dengan komplikasi seperti atresia, perforasi, iskemia, nekrosis ataupun volvulus. Di sini ada subtipe khususnya, yaitu yang closing atau yang closed gastroskisis, di mana defeknya mengecil atau menutup di sekitar usus, sehingga menyebabkan adanya struktur, atresia, atau bahkan kehilangan usus atau vanishing gut syndrome. Untuk gastroskisis kompleks ini beresiko tinggi mengalami short bowel syndrome atau SBS.
Kemudian akan saya lanjutkan terkait dengan diagnosis dari gastroskisis. Jadi gastroskisis ini diagnosisnya bisa dimulai dari prenatal, yaitu dengan deteksi menggunakan USG sejak usia kehamilan 12 minggu, di mana pada USG tampak usus keluar dari membran pelindung di kanan pusar. Hal ini juga bisa mendeteksi komplikasi seperti dilatasi usus, nekrosis, dan juga volvulus. Kemudian nilai MSA-FB-nya meningkat dan juga bisa melakukan evaluasi tambahan seperti ekokardiografi janin dan juga karyotype. Lalu untuk diagnosis postnatal juga bisa ditegakkan melalui pemeriksaan fisik di mana ditemukan usus keluar dari defek paraumbilikalis tanpa membran pelindung. Selanjutnya untuk komplikasi dari gastroskisis ini yaitu meningkatkan resiko komplikasi perinatal serius seperti kelahiran prematur, intrauterine fetal death atau IUFD, kemudian small for gestational age atau SGA, sepsis neonatal, short bowel syndrome, dan juga kematian neonatal. Selanjutnya untuk prognosis, jadi lebih dari 90% kasus dapat dideteksi secara prenatal yang memungkinkan penata laksanaan persalinan dan juga intervensi dini. Kemudian gastroskisis sederhana memiliki prognosis yang lebih baik setelah koreksi bedah. Sedangkan gastroskisis kompleks atau kasus dengan komplikasi berat seperti vanishing gut syndrome memiliki prognosis yang lebih buruk dan memerlukan dukungan jangka panjang termasuk nutrisi parenteral dan juga kemungkinan transplantasi usus. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu obstruksi duodenum. Sebelumnya, perkenalkan saya Putu Ayurni Sudewi dengan NIM 3 digit terakhir 212. Pada kondisi malrotasi usus, obstruksi duodenum dapat terjadi akibat adanya pita LED atau pembuluh darah yang tidak berada dalam posisi semestinya melintas di depan duodenum, sehingga menekan dan mempersempit bagian tertentu dari duodenum. Obstruksi akut duodenum yaitu penyumbatan mendadak pada bagian awal usus halus atau duodenum yang menyebabkan gangguan aliran isi lambung dan usus. Malrotasi ini membuat usus dan mesenterium rentan terpuntir atau volvulus. Akibatnya, duodenum bisa menyempit dan terpuntir oleh pita LED atau volvulus midgut. Kemudian untuk obstruksi kronis duodenum memiliki onset yang lebih lambat dan seringkali sulit dikenali sejak awal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh stenosis duodenum yang timbul akibat kelainan anatomis terkait malrotasi usus dan juga sindrom arteri mesentrika superior atau SMA. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Christopher Vincenzius Sanjaya dengan 086. Di sini saya izin melanjutkan bagian ovalokel. Jadi ovalokel didefinisikan sebagai kelainan kongenital langka pada dinding abdomen anterior yang ditandai dengan herniasi organ intraabdominal seperti usus, hati, dan lambung melalui garis tengah di pangkal tali pusat. Ciri khasnya adalah organ-organ yang mengalami herniasi terbungkus dalam kantung membran tipis yang terdiri dari peritoneum dan amnion. Ukurannya bervariasi dari defek kecil yang hanya berisi lengkung usus hingga ovalokel besar atau raksasa yang melibatkan sebagian besar organ perut seperti hati. Kelainan ini disebabkan oleh kegagalan proses embryologis normal, di mana usus mengalami herniasi sementara ke dalam tali pusat selama minggu ke-6 hingga minggu ke-12 kehamilan, kemudian kembali ke rongga perut. Ovalokel sering diasosiasikan dengan kelainan kongenital seperti defek jantung, defek tabung syaraf, sindrom Beckwith-Wickman, dan kelainan kromosom seperti trisomi 13, 18, dan 21. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi ruptur kantung, infeksi, dan gangguan respirasi akibat tekanan intraabdominal pasca reduksi organ ke dalam rongga perut. Penanganan ovalokel meliputi perlindungan organ yang terekspos saat lahir dan intervensi bedah, di mana penanganan definitifnya adalah untuk defek kecil dapat dilakukan dengan penutupan primer, sedangkan defek besar memerlukan stage repair dengan teknik kantung bertahap atau silo, atau penanganan konservatif dengan menumbuhkan jaringan kualitas kantung kemudian dilakukan penutupan hernia pada usia yang lebih besar. Perawatan sportifnya adalah meliputi pencegahan infeksi, dukungan pernapasan, dan manajemen nutrisi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Maria Jovita Salana Susatyo Eo. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk menjelaskan mengenai hernia internal. Hernia internal merupakan kondisi di mana organ visceral pindah ke dalam kompartemen intraabdomen melalui celah mesentrik atau peritoneal yang abnormal. Kondisi ini patut dipertimbangkan sebagai diagnosis banding terutama pada pasien dengan gejala obstruksi usus namun tidak memiliki riwayat operasi abdomen sebelumnya. Pada orang dewasa, hernia ini dapat menyebabkan obstruksi berat hingga iskemia usus. Kemudian, untuk hernia yang paling sering terjadi adalah hernia paraduodenal, yaitu mencakup 50% dari seluruh kasus hernia internal. Hernia ini muncul akibat rotasi usus tengah yang tidak sempurna selama masa embriogenesis dan melibatkan kantong mesentrik di sekitar duodenum yang terbentuk secara tidak normal. Kemudian, modalitas utama yang digunakan adalah CT scan abdomen, terutama pada kasus yang dicurigai memiliki malrotasi usus. Salah satu tanda khas yang dapat dikenali adalah Whirlpool-Side, yaitu gambaran pusat pembuluh mesentrik akibat rotasi usus yang abnormal. Selain itu, pemeriksaan CT angiografi juga dapat digunakan untuk menilai viabilitas usus dan membantu menentukan urgensi tindakan pembedahan. Perkenalkan, saya Niwayan Abalana Penyanda Jaya dengan 3 digit internal 34. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding dari malrotasi usus. Yang pertama itu ada obstruksi duodenum kongenital, meliputi atresia duodenum, stenosis duodenum, membran duodenum, anular pankreas, dan juga preduodenal portal vein. Kesamaan dengan malrotasi itu yang pertama mutabilis pada neonatus, kemudian gambaran double bubble sign pada fotopolos abdomen. Yang kedua ada kondisi inflamasi, meliputi necrotizing enterocolitis, terutama pada neonatus prematur, dengan gejala distensi abdomen, muntah, intoleransi feeding. Kemudian ada juga
juga inflammatory bowel disease, biasanya ini pada anak yang lebih besar dengan gejala gastrointestinal kronis. Yang ketiga ada obstruksi mekanik lainnya seperti intussuscepsi dengan gejala muntah bilious, kemudian nyeri abdomen kolik, Carrengeri stool. Lalu ada juga incarcerated hernia, dan yang terakhir ada komplikasi Meckel diverticulum. Mungkin sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Gede Agus Ramadipura dengan 3 digit terakhir 23. Selanjutnya saya akan membahas terkait tata laksana malrotasi usus. Tata laksana utama untuk malrotasi usus adalah melalui intervensi bedah, di mana prosedur LAT menjadi metode paling umum digunakan. Prosedur ini bertujuan untuk memotong pita LAT yang abnormal, melebarkan dasar mesenterium, dan menempatkan kembali usus ke posisi yang benar. Dengan langkah-langkah ini, risiko terjadinya volvulus usus dapat diminimalkan. Operasi LAT terbukti efektif bagi anak-anak maupun orang dewasa, meskipun hasilnya bisa bervariasi tergantung dengan usia dan juga kondisi klinis pasien. Selain prosedur LAT, ada juga metode bedah yang lebih baru, yaitu prosedur Carem atau disebut dengan teknik GMC. Teknik ini melibatkan rotasi usus 270 derajat berlawanan arah jarum jam, serta perbaikan pada struktur mesentrik. Studi terbaru menunjukkan bahwa prosedur ini memberikan perbaikan gejala yang signifikan, serta belum ditemukan komplikasi seperti volvulus ulang pada pasien yang menjalani teknik ini. Namun demikian, pasca operasi tidak semua pasien benar-benar bebas dari keluhan. Banyak pasien anak, misalnya, masih mengalami gejala seperti nyeri perut, reflux, atau intoleransi makanan. Hal ini mungkin disebabkan oleh gangguan regulasi antara sistem saraf dan usus atau yang dikenal dengan DGBI. Selain itu, ada juga risiko komplikasi jangka panjang seperti volvulus ulang atau bahkan sindrom usus pendek jika terjadi pemotongan usus selama operasi awal. Oleh karena itu, meskipun tindakan bedah sangat penting, perhatian terhadap pemantauan dan perawatan pasca operasi juga tidak kalah penting. Evaluasi jangka panjang dan pendekatan yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mencegah komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan prognosis malrotasi usus. Prognosis untuk malrotasi usus umumnya baik apabila diagnosis dan intervensi dilakukan secara tepat waktu, khususnya untuk mencegah komplikasi serius seperti volvulus ataupun juga nekrosis usus. Namun hasil jangka panjang tetap bergantung pada berbagai faktor, seperti usia saat diagnosis, ada atau tidaknya komplikasi, dan keterbatasan intervensi bedah. Pada bayi dan anak-anak, tanda awal seperti muntah biliosa harus segera tindak lanjuti untuk mencegah terjadinya volvulus usus tengah. Jika lakukan prosedur LAT secara tepat waktu, prognosisnya akan sangat baik. Namun, tidak sedikit pasien anak yang tetap mengalami gejala gastrointestinal seperti nyeri perut ataupun intoleransi makanan. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa sekitar 77% anak mengalami gejala persisten pasca operasi, dan sebagian mungkin mengalami gangguan interaksi usus otak atau DGBI. Selain itu, terdapat risiko kekambuhan volvulus hingga 21% yang dalam beberapa kasus memerlukan operasi ulang. Sementara itu, pada pasien dewasa, tantangannya terletak pada gejala yang tidak spesifik seperti nyeri perut atau muntah kronis, sehingga diagnosisnya sering terlambat. Intervensi bedah biasanya dengan teknik bedah terbuka umumnya cukup efektif dalam meredakan gejala, namun komplikasi seperti ileus atau kebutuhan reoperasi bisa saja terjadi. Menariknya, sebagian besar kasus malrotasi pada dewasa ditemukan secara kebetulan karena pasien tidak menunjukkan gejala. Pada kelompok ini, intervensi bedah biasanya tidak diperlukan kecuali gejalanya berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kemajuan dalam pencitraan seperti CT scan dan ultrasonografi telah meningkatkan akurasi diagnosis dari malrotasi usus, bahkan pada kasus yang tidak khas. Selain itu, pengembangan teknik bedah baru seperti prosedur Carem telah menunjukkan hasil menjanjikan dengan peningkatan kualitas hidup dan penurunan angka kekambuhan. Secara keseluruhan, prognosis untuk malrotasi usus umumnya memang menjanjikan bila ditangani dengan cepat dan juga tepat. Namun karena adanya variabilitas dalam presentasi dan hasil klinis, pendekatan yang disesuaikan dan pemantauan jangka panjang tetap sangat penting untuk mengoptimalkan perawatan daripada pasien. Baik, perkenalkan saya Komaki Wijantika Putri dengan digit terakhir 008 terkait dengan kesimpulannya, di mana malrotasi usus merupakan kelainan bawaan akibat gangguan rotasi dan fiksasi usus yang terjadi pada saat perkembangan embrio. Kondisi ini dapat menyebabkan posisi usus menjadi abnormal dan meningkatkan risiko terjadinya obstruksi maupun volvulus. Meskipun lebih sering ditemukan pada neonatus dengan gejala khas seperti muntah empedu atau distensi abdomen, malrotasi juga dapat dialami pada usia dewasa dengan gejala yang lebih samar dan tidak spesifik, sehingga sering terlambat terdiagnosis. Penegakan diagnosis malrotasi usus sendiri membutuhkan pemeriksaan penunjang seperti USG ataupun CT scan. Penata laksanaan utama yang paling sering dilakukan adalah operasi ataupun bedah, khususnya prosedur LAT. Prognosis pasien umumnya baik jika ditangani dengan tepat waktu. Namun, sebagian masih bisa mengalami gejala gastrointestinal pasca operasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik klinis malrotasi usus agar dapat melakukan deteksi dini dan mencegah kemungkinan terjadinya komplikasi yang lebih serius. Dan diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan terhadap malrotasi usus sehingga memiliki kualitas hidup yang baik ke depannya. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait faktor risiko, gejala, pencegahan, serta penanganan perlu dilakukan. Terkait dengan manajemen penanganan atau terapi pasien malrotasi usus, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan terapi terbaru yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.